Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahril Alkirom dari Teknik Mesin 2017. Yang pada hari ini saya akan melakukan seminar hasil tugas akhir dengan judul Analisa Tegangan dan Deformasi Desain Mata Potong Mesin Pencacah Plastik menggunakan metode elemen hingga. Terdiri dari pendahuluan, teori dasar, metodologi penelitian, dan analisa data serta penutup. Pendahuluan. Latar belakang plastik banyak digunakan manusia dalam kegiatan sehari-hari, seperti pada kemasan makanan, peralatan rumah tangga, dan yang lainnya. Namun, pengelolaan sampah plastik masih menjadi PR bagi kita semua. Karena kita tahu sendiri bahwa plastik terurai dalam waktu yang cukup lama, bahkan beratus-ratus tahun, hingga ia terurai secara sempurna. Adapun salah satu solusi untuk menanggulangi masalah sampah plastik yaitu menggunakan mesin pencacah plastik. Nah, namun pada mesin pencacah sendiri, mata potong menjadi salah satu bagian yang penting karena pengaruhnya cukup besar. Maka dari itu, pada penelitian kali ini, saya sebagai peneliti bertugas untuk meneliti pengaruh mata potong yang sebelumnya telah digunakan karena memiliki kekurangan. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu menggunakan metode elemen hingga. Metode elemen hingga sendiri yaitu pemecahan massa untuk menemukan desain mata potong mesin pencacah yang lebih baik dibanding sebelumnya dengan membaginya menjadi nodon yang lebih kecil. Tentunya dengan menggunakan software SolidWorks. Adapun tujuan penelitian dari penelitian saya yaitu mendapatkan material yang tepat untuk diaplikasikan pada mata potong mesin pencacah plastik. Yang kedua, mendapatkan desain jumlah mata potong dan tebal yang sesuai guna mendapatkan kekuatan pencacah yang maksimal. Lalu yang ketiga, mendapatkan desain sistem pemotongan yang tepat untuk meningkatkan performa hasil cacahan. Adapun batasan masalahnya yaitu mesin yang digunakan yaitu tipe crusher, yang kedua ketebalan mata yang direncanakan yaitu 5 mm, 7 mm, dan 10 mm. Variasi jumlah matanya yang akan direncanakan yaitu 2, 3, dan 4. Material yang akan diuji yaitu tipe mild steel, ASTM A36, cast iron, serta stainless steel, IC 304. Jangan berstaka. Ini adalah hasil penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, yaitu yang pertama, pada model rancangan mata pisau dan putaran mesin 800 rpm punya kualitas hasil cacahan yang berukuran lebih kecil, serta lebih banyak dengan pola penyusunan mata pisau V sebesar 1000 gram per menit. Yang kedua, distribusi tegangan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya pembebanan. Dari hasil analisa didapatkan hasil tegangan tertinggi yaitu 3,989 kali 10 pangkat 3 MPa. Dan displacement tertinggi sebesar 1,575 kali 10 pangkat min 1 mm pada pembebanan 700 Newton. Adapun nilai safety factor yaitu 15. Yang ketiga, mesin pencacah plastik mampu mencacah material plastik PE, PP, PS, dan ABS. Konfigurasi pisau yang dipakai ialah single shaft dengan aktuator motor Teco, motor ASV 2E 400 V per 50 volt per 50 Hz dengan daya 0,75 kW per 220 volt. Dimensi cacahan yang keluar dari penyaring adalah kurang dari 12 mm. Yang keempat, dengan perancangan mata pisau untuk mesin pencacah limbah fossil plastik, itu material yang digunakan mild steel dengan dimensi luar diameter dalam 25 dan 10 mm. Untuk hasil rata-rata dari limbah botol yang telah dilakukan pengujian yaitu kurang dari 22 mm dengan presentasi 63,5% lebih, sedangkan untuk yang kasar atau lebih dari 22 mm dengan presentasi 36,5%. Nah, ini plastik adalah salah satu bahan yang dapat kita temui di hampir setiap barang seperti kemasan makanan, lalu ada perabot rumah tangga, dan yang lain-lain. Namun efeknya yang buruk terhadap kesehatan memang menjadi perhatian
Contohnya yaitu pemicu kanker dan kerusakan jaringan. Butuh bertahun-tahun untuk terurai dengan sempurna. Adapun jenis plastik yaitu ada PET, polyethylene terephthalate, HDPE, PVC, LDPE, polyethylene, lalu polipropilen, dan polistiren. Lalu ada other dengan kode 7. Mesin pencacah plastik adalah sebuah alat yang digunakan untuk mencacah atau menghancurkan plastik menjadi dimensi yang lebih kecil, seperti botol minuman, botol oli, jerigen, dan limbah-limbah plastik lainnya. Nah, hasil cacah plastik dapat digunakan para pengusaha sebagai bahan daur ulang plastik yang banyak dibutuhkan oleh pabrik daur ulang plastik. Ada juga biasanya digunakan sebagai bahan baku injection molding. Nah, salah satu tipe mesin pencacah atau yang dikenal dengan mesin crusher adalah mesin yang berfungsi untuk menghancurkan dimensi awal bahan baku menjadi lebih kecil. Nah, adapun tipenya itu ada tipe shredder, ada grinder, dan granulator yang dibedakan berdasarkan ukuran hasil cacahannya. Simulasi merupakan teknik untuk meniru operasi-operasi atau proses yang terjadi dalam sebuah sistem dengan menggunakan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari. Tujuannya yaitu untuk pelatihan, lalu ada studi perilaku sistem dan permainan atau hiburan. Tapi proses simulasi yang digunakan yaitu menggunakan software SolidWorks. Nah, metodenya yaitu metode elemen hingga. Metode elemen hingga yaitu suatu metode analisa dengan cara membagi sistem yang dianalisa menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dengan bentuk yang sederhana. Elemen-elemen tersebut terdiri dari beberapa nodal. Metode ini dilakukan dengan menganalisa suatu benda kerja yang dibagi dalam bagian-bagian kecil untuk dianalisis. Pembagian dimaksudkan agar dapat membuat rekaan dari keseluruhan bagian. Tegangan merupakan definisi sebagai besaran gaya yang bekerja pada satuan luas benda terum. Rumus tegangan dapat dituliskan yaitu tegangan adalah gaya dibagi luas penampang. Nah, defleksi diukur dari permukaan netral awal ke posisi netral setelah terjadi deformasi. Lalu ada beban. Beban bisa dikatakan sebagai suatu berat yang ditahan oleh suatu konstruksi. Beban dibagi menjadi beban terpusat dan terdistribusi merata. Adapun metodologi penelitian pada penelitian kali ini yaitu pertama adalah mulai pengumpulan data penelitian yang berasal dari handbook dan jurnal, lalu menuliskan model blade, lalu ada proses simulasi dengan software SolidWorks, pengolahan data mengenai elemen hingga, lalu ada hasil simulasi, kesimpulan, dan selesai. Nah, adapun langkah-langkahnya yaitu pertama mendesain mata potong menggunakan SolidWorks, menentukan pembebanan pada material yang telah didesain, lalu ada melakukan simulasi menggunakan metode elemen hingga untuk mendapatkan data tegangan dan informasi serta faktor keamanan. Lalu keempat, data yang telah didapat selanjutnya digunakan untuk menentukan material yang cocok. Adapun kriteria pada pemilihan desain yaitu pertama ada kuat, lalu mudah didapatkan, biaya produksi rendah, serta kualitas cacahan yang baik. Nah, ini jadwal penelitiannya. Saya langsung saja ke analisa data. Yang pertama adalah rancangan desain mata potongnya. Berikut ini rancangan desain yang telah saya buat dengan dimensi ketebalan. Dimensinya. Lalu kenapa saya lebih penelitian hal ini? Nah, spesifikasi motornya itu jenis motor listrik induksi dengan spesifikasi daya 1100 watt, tegangannya 220 volt, kuat arusnya 9,8 ampere, lalu putaran mesin rata-ratanya 1480 rpm dan bobotnya 22,5 kg. Nah, saya pada penelitian kali ini memilih mata dengan jumlah 4 berdasarkan pada jurnal yang telah saya baca dengan kelebihan sebagai berikut. Proses pemotongan lebih cepat, terjadi pemotongan yang berulang karena dia jumlahnya 4 dibandingkan 2 dan 3. Lalu ada konstruksi alat potong yang lebih sederhana, dia simetris kiri dan kanannya. Nah, adapun langkah pengujian simulasi yaitu pertama memilih jenis material. Nah, material yang dipakai yaitu STMA 36, IC 304 dan cast iron. Lalu menentukan titik tumpu.
Pada titik tumpu kali ini saya memilih bagian tengah, yaitu yang bertumpu pada poros segi 6. Lalu menentukan titik penyimpanan dan saya dapatkan dari tensile strength dari plastik, dari tabel material properties plastik. Saya pilih PET dengan besar tensile strength yaitu 50 MPa. Lalu pada suatu jurnal saya baca bahwa plastik akan robek pada tegangan gesernya. Nah, untuk rumusnya yaitu 0,58 kali tensile strength. Nah, saya dapatkan 28,5 MPa. Dan untuk bagian titiknya yaitu saya gunakan titik yang daerah sini. Lalu ada running simulation dan ini hasil yang didapatkan, ada stress, tegangan, ada displacement, lalu ada safety faktornya. Nah, ada pun hasil simulasinya yaitu, nah ini dia. Untuk ASTM A36 tegangan minimumnya 21,8 dan tegangan maksimumnya 172,3 MPa dengan yield strength-nya yaitu 250. Adapun untuk IC304 yaitu 26,4 untuk tegangan minimum dan tegangan maksimum 173,2 megapascal dan yield strength-nya yaitu 206,3. Nah, untuk cast iron, nah di sini dihasilkan tegangan minimum 23,3 dan tegangan maksimum 172,5 MPa dan yield strength-nya 160,12. Di sini dapat kita simpulkan bahwa untuk ASTM sendiri tegangan maksimum masih di bawah dari yield strength-nya. Itu dikatakan aman dan memiliki rentang yang jauh. Untuk IC304 itu masih dikatakan aman karena dia masih di bawah dari yield strength. Untuk cast iron sendiri, nah ini jadi perhatian adalah karena dia di atas yield strength-nya. Yield strength sendiri yaitu suatu titik di mana material tersebut mengalami deformasi plastis, berubah strukturnya. Nah, berarti ketika dia 172,5 MPa, berarti dia udah melewati batas plastis dan sulit untuk kembali. Nah, adapun displacement-nya yaitu ASTM A36 sebesar 0,059 mm, untuk IC 0,063 mm, dan cast iron 0,179 mm. Nah, adapun yang paling kecil yaitu ASTM A36 yang lebih unggul. Untuk safety faktornya ASTM A36 yaitu 1,45 aman, lalu IC04 1,21 dan safety faktor cast iron yaitu 0,87 di bawah 1. Nah, untuk safety faktor sendiri didapatkan dari yield strength dibagi tegangan maksimum yang terjadi. Nah, untuk menambah performa dari sistem pemotongannya, maka saya tambahkan di sini mata potong statis. Nah, mata potong statis ini tentunya saya menyesuaikan dengan mata potong dinamisnya. Untuk tebalnya 10 mm, karena saya memilih 10 mm sebelumnya karena lebih kuat dibandingkan, karena teorinya ketika suatu material lebih tebal maka dia mampu menopang beban yang lebih besar pula. Makanya saya pilih 10 mm. Dan memang beberapa jurnal mengatakan bahwa mereka juga memilih 10 mm sebagai ketebalannya. Kenapa sih harus ada mata potong statis? Karena dia membuat proses pemotongan menjadi 2 kali lipat. Ketika dia bersentuhan dengan mata potong dinamisnya, maka ketika mata potong udah sampai bawah, maka dia akan memotong kembali karena bertemu dengan mata potong statis itu. Desainnya itu karena memang antara mata potong dinamis dan bodi samping itu terlalu jauh, maka saya kasih spacer di sini. Nah, untuk penyatuannya saya menggunakan poros agar mudah dalam proses instalasi.
dengan diameter 10 milimeter dan panjang 245 milimeter dan dikencangkan oleh 2 baut di sini, mulir. Nah, untuk spacernya ini dia, tebalnya 11 milimeter mengikuti spacer dari mata potong dinamis. Berfungsi untuk menutup ruang kosong antara blade dengan cover samping, seperti yang saya ucapkan tadi. Nah, adapun desainnya, yaitu seperti ini ketika assembly dengan susunan saling bergantian. Lalu di sini ada porosnya. Nah, ini proses penyusunan satu split dan spacer serta poros. Adapun setelah proses di-assembly semua akan seperti ini. Dengan di sini disusun secara V seperti pada state of the art bahwa susunan V lebih banyak proses pemotongannya. Nah, ini yang dihubungkan oleh dua roda gigi dan salah satunya dihubungkan dengan motor. Nah, adapun pengaruhnya seperti pada penjelasan ini, yaitu menghasilkan sasaran sebanyak 2 kali. Pada mesin sebelumnya hanya ada dynamic blade saja. Jadi dia tidak ada static blade ini. Jadi ketika blade itu muter, hasil sasaran langsung ke bawah, langsung jatuh sebelum dia benar-benar hancur. Bahkan dia ikut terputar kembali dan akhirnya menimbulkan tersangkut di antara blade dan spacer. Nah, untuk penutupnya, kesimpulannya yaitu material yang akan digunakan yaitu tipe mild steel ASTM A36. Hal ini yaitu berdasarkan pada tinjauan hasil simulasi ketahanan tegangan, besar displacement yang paling kecil yaitu 0,059 mm dan safety factornya sebesar 1,45 maaf. Selain itu dari hasil beberapa tinjauan lain seperti kemudahan mendapatkan bahan di pasar serta harga material, mild steel memiliki harga yang lebih relatif murah dibanding stainless steel. Adapun jumlah bilah mata potong yang digunakan yaitu menggunakan jenis mata potong berjumlah 4. Ini karena memiliki keunggulan yaitu proses pemotongan yang lebih cepat, terjadi pemotongan berulang, serta desain konstruksi yang sederhana. Untuk ketebalan yang digunakan yaitu 10 milimeter. Untuk meningkatkan performa dari desain mesin mencaca, maka peneliti memberikan tambahan komponen berupa mata potong statis beserta spacernya. Adapun komponen ini dihubungkan oleh dua buah poros berdiameter 10 milimeter. Spacer mata potong statis dibuat untuk mengisi ruang kosong antara mata potong dinamis dan bodi samping. Adapun tebal dari mata potong statis itu 10 meter dan tebal mata potong dinamisnya yaitu tebal mata tebal spacernya yaitu 11 milimeter. Nah, untuk sarannya, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mendesain body cover blade bagian samping agar lebih dirapatkan dengan blade, agar tidak usah menambahkan spacer status blade, jadi cukup dilas saja untuk menghemat biaya permesinan serta lebih mengurangi penggunaan material. Yang kedua, bagian bawah blade sebaiknya ditambahkan penyaring untuk menyaring hasil cacahan agar dimensi cacahan yang diinginkan bisa tercapai. Lalu yang ketiga, sebaiknya saat proses manufaktur blade diusahakan menggunakan alat yang memiliki kepresisian yang tinggi seperti CNC, plasma cutting, dan sejenisnya yang memang mampu menghasilkan hasil potongan yang rapih serta akurat agar performa saat mencacah jadi lebih optimal. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.